Perang Badar, Allah mendengar Rasulullah mengatakan bahwa kalian akan diberi kemenangan. Itu kan fait accompli sebenarnya, ya. Dan Rasulullah tahu bahwa itu setengah memaksa. Kayak kondongan bojomu tuku motor malu, setengah memaksa. Terus begitu selesai ngomong nang pasukan terus ndonga nang Gusti Allah, ya Allah, innama tunsaruna, ya Allah, ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Jadi ngerti Kanjeng Nabi nek ada kemungkinan Allah marah sama dia. Mergo fait accompli. Akhirnya dia ngomong, ya Allah, pokoknya anggere sampean mboten muring-muring ten kula, pun kula kalah mboten napa-napa, matek mboten napa-napa, wis gak patheken. La ubali tane gak patheken. Dadi mulai meneh nek ana apa-apa, la ubali. Gak patheken. Nirek ya. Illam takun alayya ghadabun fala ubali. Asalkan engkau tidak marah kepadaku ya Allah, aku tidak peduli pada apa yang akan terjadi denganku dan pasukan Islam. Kalah aku ikhlas, hancur lebur kami ikhlas, mati tidak ada masalah, asalkan engkau tidak marah kepadaku. Mergo daerah nek katanya diuring-uring. Makanya ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Gusti Allah sik kate muring-muring didisiki karo Kanjeng Nabi. Akhirnya ya wis dikabulno wis. Ya wis gak repot-repot ngono kok repot. Ya wis kono. Wis menang, akhirnya menang. Menang. Jadi sekarang posisimu gitu di Indonesia. Betul enggak? Kalau kamu menghitung ilmu perang, modal, penguasaan medan, jumlah mesiu, logistik, kalah semua kamu. Kamu adalah 313 pasukan Badar sing nyayat apa jenenge? Lesu wis ngadeg karo do angel. Kalian akan kalah menurut ilmu perang dunia. Tapi kalau engkau mengajukan kepada Allah dan meyakini itu, omong nang awakmu dhewe, nang tangga-tanggamu, kanca-kancamu, innama tunsaruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Asal kita berniat membela yang lemah di Indonesia ini, maka Allah akan memberi kemenangan, akan memberi pertolongan dan akan memberi rizki. Nek malaikat kaget, ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Jadi wiritane rek mulai meneh iku ya, ilam takun alayya ghadabun fala ubali ilam. Ngono ya. Diapalno ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Gawe kaos. Fala ubali. Dalam kurung gak patheken. Gitu Pak Muzamil. Oke, sekarang tanya jawab barangkali Cak Yus. Cak Yus mungkin bisa memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih untuk kesempatannya Cak Nun, Cak Fuad, dan panitia penyelenggara. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramdan, asal Kota Batu. Saya ingin membahas tentang masalah kepemimpinan ya. Yang tadi banyak paradigmanya mulai dari sudut pandang Islam maupun yang Cak Nun sampaikan. Tapi beberapa literatur yang saya baca mengenai pemimpin itu adalah seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Penekanannya pada pengaruh. Sehingga paradigma kepemimpinan yang baru itu adalah menjadi pemimpin tanpa mahkota atau leadership without title. Menjadi pemimpin tapi tanpa harus menjadi pimpinan, tapi dia memiliki pengaruh. Dan ini terjadi kondisinya ketika penerapan demokrasi ya, dan terjadi di hampir semua daerah di mana orang-orang memiliki modal yang kuat, itu mereka tidak selalu menjadi bupati ataupun wali kota, tapi menggerakkan atau membuat boneka yang nantinya memenangkan kepentingan para pemilik modal yang disebut tadi. Secara kuantitas kita memang umat Islam terbesar, tapi secara kualitas kita kalah. Dari permodalan kalah, jaringan internasional pun juga kalah, apalagi orang-orang China sekarang sudah mengirimkan banyak anak-anaknya misalnya sekolah di Taiwan, di China, dan mereka memiliki hubungan yang erat dengan dengan nenek moyangnya yang ada di daratan China misalnya. Sehingga banyak terjadi. Contoh kasusnya di Batu. Batu saat ini kan kalau teman-teman lihat pembangunannya sangat gembar-gembor ya.
benar-benar sangat dahsyat dalam hitungan 2 periode kepemimpinan Pak Edi Rumpoko. Tapi kita lihat di mana masyarakat Kota Batu itu adalah masyarakat agrari, ya sama kayak Jombang, Kediri, di mana masyarakat yang dulu mayoritas itu adalah masyarakat petani yang memang makmur karena hasil pertaniannya, di mana sekali panen bisa beli motor, mobil, hingga rumah. Tetapi sekarang dipaksa menjadi masyarakat industri pariwisata yang notabene ternyata di belakangnya itu ada namanya Pak Sastro sebagai pemimpin tanpa mahkota, Pak. Yang saya sebut tadi leadership without title ya. Karena paradigma kepemimpinan yang terbaru seperti itu. Sehingga banyak kepentingan-kepentingan pemerintah yang kita yang seharusnya menekankan pada kesejahteraan umat atau social welfare, tetapi lebih mementingkan pada pemilik modal yang besar. Terjadi perselingkuhan antara birokrasi dan juga korporasi, dan ini sangat dahsyat loh, Pak. Karena kita ketahui bahwasanya seperti Jatim Park Group itu ngemplang pajak 55 miliar. Kalau kita dari sudut pandang bisnis, oke lah, ngakalin pajak itu enggak apa-apa. Tetapi ada yang namanya CSR, Corporate Social Responsibility, yang dimana itu hasil dari keuntungan sebagian perusahaan harus dialokasikan ke masyarakat. Penekanannya ya misalnya kalau Batu sudah rame gitu ya dibikinlah jalan yang lebar yang bagus, penyediaan lahan parkir yang diswadayakan ke masyarakat dan hasilnya sharing profit, ataupun ke UKM-UKM harus diberdayakan sehingga pembangunannya itu memberikan multiple effect atau efek yang domino terhadap masyarakat ataupun umat. Terus pertanyaannya tadi saya menekankan bahwasanya kalau kepemimpinan yang modal yang seperti itu gimana Pak MH? Yang terus ini kan kaitannya erat nanti yang pemodal besar memberikan suntikan modal bagi pemimpin boneka, dan nanti ujungnya money politik. Money politik bahwasanya di Quran udah jelas loh, Pak. Enggak, pertanyaannya? Ya benar. Pertanyaannya kan antara yang disuap dan disuap juga sama-sama berdosa. Dan kebanyakan orang dalam demokrasi tidak tahu yang nanti menjadi pemimpin yang penting dapat uang, akhirnya nyoblos dan akhirnya rusaknya sistem. Dan posisi kita sebagai umat apa yang harus kita lakukan kalau udah seperti itu? Ya, itu aja sih. Ya. Ya. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jarno kok tambah tua iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaidi dari Blitar. Tadi disebutkan tentang kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi, kan ngoten. Berarti ada timbal balik dari sebuah kepemimpinan, yaitu ya pemimpin dan rakyat, intinya kan gitu. Lah ngomong dari segi sudut pandang rakyat kan tentu ada ayat yang atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum dan seterusnya. Kula mboten hafal. Nah, itu mungkin niki pertanyaan yang sebenarnya kula pribadi tasik bingung. Jadi penerapan konsep apa ya, taat kepada ulil amri itu kalau di Indonesia itu sebenarnya yang bagaimana? Karena wacana ulil amri sendiri nggih nuwun sewu, beda sumber beda jawaban juga. Ada sumber satu mengatakan ulil amri ki ya isinya ada ulama, ada umarok dan sebagainya. Ada lagi ya kalau di Indonesia ya presiden dan kawan-kawannya itu. Nah tadi Cak Nun bilang, nah kalau gubernur, presiden sebagainya petugas. Nah ini terus terang saya semakin membingungkan diri. Nah intinya itu ulil amri itu bagaimana? Soalnya kan ya itu perintah di Quran juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurtubi, asal Sampang, Madura. Cukup menarik tentang tema pada malam hari ini mengenai tentang pemimpin. Tadi sempat disinggung juga antara kita untuk memilih pemimpin yang kafir, adil, atau muslim tapi zalim. Nah, di situ sudah terjadi ketimpangan di sini, Cak Nun. Dan kita saya pribadi juga sebagai makhluk yang awam pasti akan memilih untuk diam. Tapi juga bingung juga. Karena kalau diam nanti pasti akan sebagai bentuk salah satu kemunafikan kita, dan memilih kita juga salah nanti. Nah, sebagai
Dari sudut pandang ini mohon tanggapannya dan mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sebetulnya begini, masalah pertama teman dari Batu pertama ya. Jadi bagaimana menghadapi perselingkuhan antara birokrasi dan korporasi ini? Ya kalau jawaban saya ya ayo niru Rasulullah menghadapi mereka. Gitu loh. Kita harus benar-benar meniru Rasulullah. Yang terjadi di Quraisy pada saat itu ya perselingkuhan antara pemilik korporasi Quraisy Corporation itu ya dengan para penguasa Quraisy. Dan caranya Rasulullah adalah satu, teman perhatikan sejarah Islam. Ini yang sering dipelintir-pelintir orang. Orang mau berkuasa, mau jadi gubernur, mau jadi pejabat. Nah, tolong bedakan antara pejabat dan pemimpin. Itu berbeda ya. Karena kalau pemimpin, kalau pakai hadis yang dibaca siapa tadi? Mas tadi kulukum ra'in, setiap orang itu harus jadi pemimpin. Ya apa enggak? Tapi tidak semua orang jadi pejabat. Dan tidak pasti pejabat itu seorang pemimpin. Sebagaimana pemimpin tidak pasti pejabat. Nah, ayo kembali kepada Rasulullah. Coba saya tanya sekarang, Rasulullah itu diutus punya target untuk jadi presiden enggak? Punya target untuk jadi raja enggak? Hah? Tidak kan? Nah, Rasulullah membangun apanya? Terus kalau setelah ditinggal Rasulullah ternyata umat Islam menjadi pemimpin dunia, itu karena apa? Nah kan begitu. Ini yang perlu kita pelajari. Rasulullah itu seorang nabi, seorang rasul ya, yang dihadapi jelas perselingkuhan birokrasi dan korporasinya Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah gitu ya, Al-Walid bin Mughirah dan seterusnya ya. Lalu Rasulullah yang dilakukan bukan merebut kekuasaan, dan Rasulullah juga bukan merebut kekayaan. Ya apa enggak? Kan begitu. Rasulullah melakukan hal yang sifatnya jangka panjang. Kalau Rasulullah itu ya punya target kekuasaan, Islam itu akan pendek umurnya. Rasulullah meninggal, Islam habis. Ya apa enggak? Habis. Nah, dan seandainya Rasulullah itu punya target kekuasaan, Rasulullah itu tidak perlu berlama-lama. Tidak perlu berlama-lama. Tolong ini yang dia. Maka kalau sekarang teman-teman seperti ini ada skenario Allah Ta'ala. Kalau Rasulullah itu punya target kekuasaan, ingin menjadi presiden, ingin menjadi raja, menjadi penguasa di tanah Arab pada waktu itu, Rasulullah itu tidak perlu sampai harus berlapar-lapar. Tidak perlu Rasulullah sampai diblokade 4 tahun lamanya, sampai makan daun. Ya apa enggak? Rasulullah sampai makan daun. Dan Rasulullah juga tidak perlu sampai hijrah ke Madinah. Ngapain? Karena sejak Rasulullah diutus jadi nabi dan baru 4 tahun jadi nabi, pimpinan Quraisy sudah datang kepada beliau. Ya apa enggak? Pernah tahu sejarahnya enggak? Pimpinan Quraisy sudah datang. Muhammad datang kepada pamannya namanya Abu Thalib. Ini gimana Abu Thalib? Ponakan kamu kok begini-begini lama-lama set sampaikan gini-gini. Akhirnya sudah terjadi dialog dengan Rasulullah. Mereka ada, Muhammad, apa yang kamu bawa ini perkara besar bagi kami. Kan begitu ya. Kamu telah membuat persekutuan kami berantakan. Gitu ya. Kamu telah membuat